Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Rizky Simbolon dengan NIM 4421035. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya. Untuk topik pertama yaitu pembuatan konsep topik dan judul proyek akhir. Di sini pengantarnya, proyek akhir merupakan wujud nyata penerapan ilmu dan keterampilan mahasiswa. Eh, Lalu yang kedua, pemilihan topik harus mencerminkan kombinasi antara keilmuan, minat, dan isu aktual. Dan tadi ini saya memilih topik deep learning untuk diagnosa medis berbasis citra MRI. Tujuannya, tujuan proyek akhir ini yaitu memahami proses penentuan topik dan judul proyek akhir, mengidentifikasi aspek teknis, ilmiah, dan praktis dari topik yang dipilih. Yang ketiga, ada mengembangkan struktur awal latar belakang rumusan batasan studi. Jika topik menjadi judul yang fokus dan aplikatif. Terus alasan saya memilih topik ini yaitu isu kesehatan global, yaitu Alzheimer merupakan salah satu penyebab utama demensia di dunia. Lalu yang kedua ada teknologi relevan, deep learning dan CNN terbukti unggul dalam pengolahan citra medis. Lalu yang ketiga ada dukungan dataset, tersedia dataset publik seperti APNI untuk pelatihan model. Lalu yang terakhir ada kontribusi praktis, yaitu sistem otomatis dapat membantu diagnosis dini dan efisiensi pelayanan medis. eh, Langkah menyusun topik yaitu mengidentifikasikan masalah. Diagnosis Alzheimer sering terlambat. Lalu yang kedua adalah menentukan teknologi. Di sini dipilihnya CNN untuk klasifikasi citra MRI. Lalu yang ketiga adalah menentukan ruang lingkup Alzheimer. Di sini saya memilih Alzheimer dan non Alzheimer. Lalu yang keempat ada memastikan ketersediaan data, yaitu dataset MRI publik, ini tersedia di Kaggle. Lalu yang kelima ada konsultasi dengan dosen pembimbing, dan yang terakhir ada merumuskan topik menjadi judul yang spesifik. Di sini lalu struktur konsep proyek akhir ini ada topik umum, yaitu deteksi penyakit menggunakan AI, topik khususnya yaitu deteksi Alzheimer, CNR. Lanjut ke potensi, yaitu ada potensi output project ini, yaitu ada mulai CNN untuk klasifikasi Alzheimer, lalu yang kedua ada dashboard sederhana untuk visualisasi hasil prediksi, lalu yang ketiga ada laporan ilmiah tentang akurasi dan evaluasi model, lalu yang keempat ada rekomendasi pemanfaatan untuk layanan. Di sini ada PPT kedua, yaitu mini riset penelitian sebelumnya dan perencanaan penelitian. Sini tujuan materinya yaitu menyajikan itu dari tiga penelitian terdahulu terkait deteksi Alzheimer menggunakan deep learning. Lalu yang kedua ada menganalisis kelebihan dan kekurangan dari masing-masing penelitian. Lalu yang ketiga ada menentukan arah kontribusi penelitian skripsi. Lalu yang terakhir ada menetapkan pemilihan sumber data dan model yang akan digunakan. Nah, di sini ada penelitian pertama. Saya akan judulnya di sini Early Detection of Alzheimer Disease Using Deep Learning. Sini memakai metode CNN atau hybrid model. Di sini CNN digunakan untuk ekstraksi fitur dari citra MRI. Lalu hybrid modelnya digunakan untuk mengenali pola urutan temporal atau spasial yang lebih kompleks dari hasil ekstraksi CNN. Model mencapai akurasi 92,5%, menunjukkan kekuatan kombinasi arsitektur CNN dan hybrid model. Kelebihannya yaitu mampu menangkap fitur spesial CNN-nya dan temporal untuk hybrid modelnya. Lalu yang kedua ada cocok untuk dataset berurutan atau berlapis. Kekurangannya yaitu waktu pelatihan lebih lama, kedua membutuhkan sumber daya komputasi lebih besar, dan yang terakhir ada rentan terhadap overfitting jika tidak ditangani dengan benar.
Lalu ada penelitian kedua yaitu dengan judul Alzheimer's Disease Classification Using Transfer Learning. Di sini metodenya pakai transfer learning menggunakan ResNet 50. Penjelasannya yaitu transfer learning memanfaatkan model pelatih atau pre-training uh, ResNet 50 pada ImageNet dan disesuaikan dengan data MRI. Model mencapai akurasi 94% dalam klasifikasi Alzheimer. Kelebihannya, cepat dalam pelatihan karena ini pre-trained. Lalu yang kedua ada akurat. Akurat meski dengan data terbatas bisa digunakan untuk data MRI kecil. Lalu kekurangannya, pre-trained model kadang tidak ideal untuk data medis karena dilatih pada citra alam. Lalu yang kedua ada butuh fine tuning ekstra agar tidak underfit atau overfit pada MRI. Ada penelitian ketiga. Di sini dengan judul Averaging Deep Learning and Exception Architecture for MRI Classification. Di sini pakai metode exception CNN atau extreme inception. Ringkasannya yaitu arsitektur exception memanfaatkan deep-wise separable convolution. Lalu yang kedua digunakan untuk klasifikasi Alzheimer dari MRI. Yang ketiga, menghasilkan akurasi lebih tinggi dibandingkan arsitektur CNN standar. Kelebihannya, parameter lebih efisien, waktu komputasi lebih cepat dibandingkan Inception atau VGG. Yang ketiga, ada kinerja sangat baik pada data citra kompleks seperti MRI. Kekurangannya, implementasi cukup rumit, diperlukan pengolahan data dan tuning parameter yang presisi. Di sini ada rencana kontribusi penelitian. Model yang akan digunakan itu bisa DesNet, dan jika ingin memperkuat dari sisi efisiensi dan akurasi atau CNN murni dengan preprocessing optimal. Sumber datanya yaitu dari dataset ini. Lalu yang ketiga ada kontribusi penelitian yaitu menggunakan preprocessing citra yaitu rescaling, augmentasi, dan segmentasi membandingkan hasil desainer dengan arsitektur lain. Lalu yang ketiga adalah menyediakan baseline lokal untuk deteksi Alzheimer otomatis di Indonesia. Di sini uh, lanjut ke materi ketiga yaitu IDA atau data. Ya. Lanjut, di sini ada import library, import semua library yang dibutuhkan yaitu ada manipulate OS, terus ada visualisasi data, manipulasi gambar, operasi numerik, dan analisis data. Lalu yang dia ada hitung jumlah gambar per kelas. Ini fungsi count image ini masuk ke setiap folder kelas, misal mild demented atau moderate demented. Ini hitung berapa banyak gambar di setiap folder kelas. Lalu yang ketiga dikembalikan sebagai dictionary. Di sini ada visualisasi jumlah gambar per kelas. Di sini grafiknya nanti berbentuk bar chart untuk menunjukkan jumlah gambar per kelas. Lalu tampilkan contoh gambar dari setiap kelas. Fungsi display sample image ini mengambil beberapa contoh gambar dari tiap kelas. Tampilkan dalam bentuk grid atau matplotlib. Lalu ada analisis ukuran gambar. Fungsi analis image size itu ada ambil ukuran lebar dan tinggi setiap gambar. Tampilkan statistik deskriptif min min max. Lalu di sini ada visualisasi distribusi ukuran gambar. Di sini uh, nanti ada histogram lebar dan gambar. Terus analisis distribusi nilai pixel. Fungsi pixel distribution ini ambil nilai pixel uh, terus dari gambar-gambar max 100 per kelas. Buat histogram distribusi nilai pixel lalu mengetahui sebaran gelap terang dari gambaran. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Uh, di sini ada dari
dataset yang saya punya ini ada 4 file. Ini semuanya diklasifikasi. Nah, gambar di atas ini menunjukkan jumlah gambar pada kelas dalam dataset yang digunakan. Ada 4 kelas. Sedikit kecil jumlah pada gambar kelas relatif seimbang dengan sedikit ketimpangan pada kelas mild dan rendah. Lalu di bawah ini juga ada contoh gambar per kelas. Ini diambil per kelasnya ada 4. Lalu ada distribusi ukuran gambar. Di sini rata-rata itu ada di 200 piksel lebarnya dan tingginya ada di 190 piksel. Sini ada distribusi nilai piksel pakai grayscale. Ini gambar ini menggambarkan histogram dari nilai piksel citra setelah dikonversi ke skala abu-abu. Lalu kita masuk ke preprocessingnya. Di sini seperti biasa yaitu input library ini digunakan untuk akses dan manipulasi file gambar. Terus ada visualisasi, transformasi citra dengan ini transvision, transforms, dan proses tensor. Di sini mengambil satu gambar untuk contoh, satu gambar dari salah satu kelas sebagai contoh. Gambar akan digunakan untuk menunjukkan tahap preprocessing. Di sini ada konversi ke grayscale. Gambar diubah dari RGB ke grayscale satu channel karena MRI tidak membutuhkan warna. Terus ada resize, mengubah ukuran menjadi 128 kali 128 piksel. Ini penting agar semua gambar memiliki dimensi konsisten sebelum masuk ke CNN. Terus ada augmentasi, membuat versi augmentasi gambar, flip horizontal, rotasi, perubahan brightness, uh, dan atau kontras. Catatan ini hanya untuk visualisasi, tidak digunakan untuk pelatihan. Terus ada konversi dan tensor dan normalisasi. Ini mengubah gambar menjadi tensor PTORCH dengan bentuk 1,128,128. Nilai piksel diubah dari 0,1 menjadi min 1,1 agar model lebih cepat conversion saat training. Terus ada visualisasi semua tahapan. Ini menampilkan semua tahapan asli, grayscale, resize, augmentasi, tensor, dan normalisasi dalam bentuk support. Nah, di sini hasilnya nanti akan seperti ini, yaitu ada original, ini yang ada di grayscale, terus ini diubah pixelnya jadi 128 kali 128, terus ini di rotate, lalu ini di tensor atau touch size-nya yang 128 lalu ini normalisasi yang min 1,1. Lalu di sini ada eksperimen data, eksperimen model, maaf. Di sini ada import library seperti biasa, ini digunakan untuk pemodelan CNN pada PyTorch. Terus ada augmentasi gambar, evaluasi model, yaitu confusion metric, classification report, dan visualisasi. Lalu di sini ada konfigurasi awal. Di sini menentukan apakah model akan dijalankan di GPU atau CPU. Dataset path harus disesuaikan jika dijalankan di sistem lain. Lalu ada preprocessing augmentasi yang tadi transformasi gambar, ada grayscale, resize, augmentasi hanya untuk data training, normalis ke range min 1,1. Terus ada load dan speed dataset menggunakan image folder. Dataset dipetakan berdasarkan nama folder sebagai label. Dataset dibagi 80% untuk pelatihan dan 20% untuk validasi. Data dimuat ke dalam data loader. Lalu ada arsitektur model CNN. Di sini ada desain CNN, dua buah layer konvolusi plus relu dan plus max polling. Di sini ada satu hidden layer fully connected dengan dropout. Output layer sesuai jumlah kelas
Di sini kan ada 4 kelas, lalu ukuran inputnya gambar setelah pooling adalah 64 kali 32 kali 32. Uh, ini ada inisialisasi dan hyperparameter. Fungsi loss di sini cross entropy karena ini adalah klasifikasi multi kelas. Lalu ada optimizer, Adam atau umum untuk deep learning. Di sini ada training, uh, melatih model selama 20 epoch setiap batch, lakukan forward, loss, backward, optimizer, step, loss dan akurasi untuk training dan validasi. Di sini ada arsitektur model CNN. Ini setelah pelatihan, model evaluasi menggunakan metrik klasifikasi dari Scalar, visualisasi coefficient matrix menggunakan heatmap. Lalu di sini ada visualisasi akurasi dan loss. Di sini menampilkan grafik per epoch untuk loss yaitu training dan validasi, lalu akurasi ada training dan validasi. Di sini kesimpulannya itu bagian inti dari proses pelatihan model deteksi dini Alzheimer menggunakan citra MRI untuk berbasis CNN. File ini mencakup pipeline lengkap mulai dari pemuatan dataset, pembagian data, processing, desain arsitektur, proses latihan, dan validasi hingga evaluasi perverifikasian. Di sini ada evaluasi model. Ini yang looping sampai 20 kali. Di sini nilai trend loss dan validasi loss berada pada kisaran 1,37 dan relatif konstan. Lalu akurasi pelatihan atau trend up dan akurasi validasi sama-sama berada di sekitar 28% yang jauh dari nilai optimal. Sekitaran 70%. Lalu lalu di sini ada grafik loss dan akurasi per epoch. Ini gambar menunjukkan perkembangan nilai loss dan akurasi pada data pelatihan dan validasi selama 20 looping tadi. Berdasarkan grafik tersebut terlihat bahwa nilai pelatihan pelatihan loss dan data pelatihan mengalami sedikit penurunan pada awal pelatihan, yaitu 1,37. Lalu untuk nilai akurasi, model menunjukkan akurasi yang rendah, baik yang data pelatihan, akurasi pada pelatihan terkisar di angka 28%. Di sini ada confusion matrix-nya dari 4 model tadi. Confusion matrix yang dihasilkan dalam proses validasi berdasarkan matriks tersebut terlihat bahwa seluruh data uji dari keempat kelas diprediksi sebagai satu kelas yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa model memiliki kecenderungan yang sangat tinggi untuk memprediksi ke satu kelas tertentu, sementara kelas yang lain sama sekali tidak teridentifikasi. Uh, Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Dan sampai kurang lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.